Seperti HP. HP itu kalau berdering, ada orang yang menelpon kita, itu tandanya ada orang yang ingin berbicara dengan kita. Ada orang yang ingin terhubung dengan kita. Apalagi kalau yang nelpon kita itu orang-orang yang kita sayangi. Seperti misalnya ibu kita, ayah kita, anak-anak kita, atau istri kita. Maka ketika mereka menelpon, kita langsung angkat. Kita tidak menunda untuk mengangkat telepon tersebut. Begitu juga dengan kumandang azan. Ketika azan diserukan, maka itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memanggil dirimu. Allah mau engkau terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad menjelaskan yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Karena ketika seseorang itu bergegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya dia sedang membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bergegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang yang saleh pernah menceritakan ketika dia masuk ke masjid mau salat, dia lihat ada orang tua yang sedang berwudu. Maka dia bertanya, sudah azan? Sama mungkin seperti kita kalau masuk ke masjid, kita tanya sudah azan atau belum. Maka orang tua yang sedang berwudu tadi menjawab orang saleh tadi, adhabu ilaihi qabla an yunadini. Aku itu pergi menuju kepadanya sebelum ia memanggilku. Jadi sebelum datang waktu sholat, sebelum azan, orang tersebut sudah bersiap-siap untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menunjukkan bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi seorang pecinta itu, waktu yang ditunggu-tunggu adalah waktu perjumpaan dengan kekasih hatinya. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana diri kita ketika datang waktu sholat. Kalau kita bahagia itu tandanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang jatuh cinta, dia akan senantiasa merindukan waktu perjumpaan dengan kekasihnya. Kalau kita merindukan terus-menerus waktu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya kita cinta kepada Allah. Selesai waktu sholat, kita sudah menuju atau menunggu waktu sholat yang berikutnya. Sudah rindu dengan sholat yang berikutnya. Itu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak mau melaksanakan sholat, ada orang yang enggan menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu orang yang belum mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu adalah waktu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat, itu seperti dia tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harusnya bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu sehingga engkau enggan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menzalimi kita, tidak pernah berbuat buruk kepada kita, tidak pernah jahat kepada kita. Yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghujani kita dengan banyak kenikmatan. Kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.